Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan dunia kita seharusnya merasa qanaah dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuk kita semua. Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam mencari rezeki, mencari nafkah untuk istri, anak-anak, dan seterusnya. Allah pasti memberikan kecukupan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan kita di dunia ini bukan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Maka syukuri apa yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, ketika kita hidup di dunia, jangan terlalu hidup muluk-muluk, meminta benda ini, benda itu, dan seterusnya. Nggak perlu. Apalagi sampai berhutang dan seterusnya demi gaya hidup, bukan demi kebutuhan hidup. Itu dilarang keras oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau nggak ada kebutuhan untuk berhutang, jangan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam, perhatikan doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Bayangkan jamaah, Nabi alaihi salatu wasallam menggandengkan antara ma'tham dosa dan maghram hutang. Kenapa jamaah? Karena betapa sering ketika seseorang ini sudah berhutang, dia terjatuh ke dalam dosa, yaitu tidak mau bayar ketika dia mampu. Itu terjadi. Maka dari itu Nabi alaihi salatu wasallam menggabungkan antara dosa dan hutang. Dan bahkan bahaya hutang. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Beliau bersabda, "Inna ahadakum yuhbasu ala babil jahannam, ala babi jahannam bidainihi." Sesungguhnya salah seorang dari kalian, dia dihalangi di pintu surga karena hutangnya belum dibayar. Apa kata beliau selanjutnya? Fa in syi'tum fafdu. Seandainya kalian mau membantu si fulan tadi yang berhutang, dia sudah wafat, bayarkan hutangnya. Wa in syi'tum fa aslimuhu ila adzabillah. Dan jika kalian berkehendak pula, silahkan nggak usah bayar hutang dia, biarkan dia itu mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kerasnya ancaman Rasul alaihi salatu wasallam dalam masalah hutang. Maka dari itu perhatikan jemaah, kalau kita berhutang, kita sudah mampu, kita sudah punya duit untuk bayar, bayar segera. Apa kata beliau? Matlul ghaniyyi dzulmun. Seorang yang kaya mampu bayar hutangnya, akan tapi dia tunda-tunda, zulmun, sebuah kezaliman yang besar. Dan bahkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mau mensolati jenazah gara-gara jenazah tersebut, orang tersebut punya hutang yang belum dia bayar. Yang penting qanaah dalam hidup. Hatta Nabi alaihi salatu wasallam, beliau qanaah dalam hidup. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, perhatikan bagaimana kehidupan Nabi yang mana beliau ini betul-betul qanaah. Aisyah mengatakan, "Marra 'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hilal, thumma hilal, thumma hilal." Telah melewati kepada Nabi alaihi wasallam 1 bulan, kemudian 1 bulan lagi lewat, 1 bulan lagi lewat, 3 bulan. Lam yuqad fi baitihi nar. Sama sekali tidak ada api yang dinyalakan untuk masak. Maksudnya apa? Tidak ada lagi makanan untuk dimasak. Itu bagaimana qanaahnya Nabi, tidak menuntut dunia untuk didapatkan, tidak, tapi apa? Bersyukur apa yang Allah berikan. Tidak perlu berhutang kalau tidak perlu. Begitu jamaah, apalagi kalau sudah berhutang dengan muamalah riba, itu akan terus sulit. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Hafalkan doanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam melunasi hutang jika itu ada. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.